saya. Jadi kalau orang yang sudah berserah diri kepada Allah itu dua hasil akhirnya, tidak takut dan tidak sedih. Tidak khawatir dan tidak berduka cita. Mari kita lihat dulu sekarang. Kapan seseorang itu takut? Ini hasil riset neuroscience mengatakan bahwa seseorang itu akan takut manakala dia mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kita buktikan sekarang. Kita bernapas sekarang? Bernapas. Ada duit ya di kantong? Pasti ada. Pasti ada. Saya tahu gak usah bohong. Ya, beras di rumah ada? Ada. Makanan di rumah? Ada. Sekarang coba memikirkan besok. Memikirkan lusa, memikirkan yang akan datang. Pasti kalian akan takut. Padahal faktanya hari ini kita baik-baik saja. Jadi sebetulnya takut itu terjadi pada diri kita manakala kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran palsu kita ke masa depan. Clear? Jadi takut berasal dari mana kalau begitu? Dari kenyataan atau dari ilusi pikiran? Ilusi pikiran. Hari ini ditakutkan, kemarin faktanya hari ini baik-baik saja. Nih saya kasih tahu ya. Hari ini itu kemarin ditakutkan oleh kalian. Tapi ternyata kalian hari ini baik-baik saja. Duit ada. Buat ongkos ada. Makanya saya kasih tahu, besok itu tidak ada. Untuk membuktikan besok tidak ada, maka naik angkot. Ada tulisan di angkot, hari ini bayar, besok gratis. Besok naik angkot lagi, bayar? Kata supir angkot, kan gratisnya isuk bu. Ada gak besok? Gak ada. Walaupun besok masih hidup kan hari ini lagi. Betul apa tidak? Nah ini, aduh. Ini kuliah mahal sebetulnya ya. Harusnya bayar ini. Iya, saya ikut pelatihan untuk hidup bahagia saja. Saya keluarnya miliaran loh. Belajar kemana-mana. Terbang sana, terbang sini. Ikut pelatihan tingkat dunia. Untuk belajar. Jadi saya ingin memadukan. Kenapa setelah saya belajar Quran, belajar agama. Kok implementasinya belum sampai gitu. Itu rasa saya waktu itu. Ternyata perlu dilengkapi oleh hasil-hasil riset dunia sains. Dan ternyata begitu masuk itu, keren banget, luar biasa. Makanya saya berani mengajarkan berserah diri karena saya sudah mengalaminya. Nah, jadi kalau orang sudah berserah diri secara total, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yazanun. Cirinya cuma dua, hasil akhirnya cuma dua. Satu, bebas dari rasa takut. Dua, bebas dari rasa sedih. Baik, takut sudah ngerti ya? Jadi takut itu berasal dari mana? Ilusi pikiran. Karena pikiran itu selalu membawa kita ke masa depan, kalau enggak membawa kita ke masa lalu. Pikiran itu tidak suka saat ini. Jadi sebetulnya orang yang selalu takut dan sedih hidupnya karena dia kurang kunjungan ke saat ini. Kurang berkunjung ke saat ini. Nah, yang kedua sedih. Dari mana sedih? Sedih itu berasal dari masa lalu. Coba sekarang, kalau kita sedang gini nih, sekarang sedang gini. Ini kan saat ini. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Tong ingat nuka pungkur. Jangan ingat masa lalu. Enggak sedih. Fokus aja dengerin ceramah saya. Enggak sedih kan? Ketawa, mentertawakan diri sendiri. Coba saat ini juga ingat aja kejadian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Apa itu ditipu orang? Apa disakiti orang? Semua kesedihan itu sebetulnya berasal dari diri kita sendiri yang mengizinkan diri ini dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu. Pasti sedih. Makanya saya tidak pernah hidup di masa lalu, saya juga tidak pernah hidup di masa depan. Masa lalu hanya sarana belajar, bukan saya.
Masa depan sarana berharap bagi saya. Tapi saya hidup di sini, saat ini, sekarang, dengan cara menerapkan hasil belajar tentang masa lalu, tapi di sini, saat ini, sekarang. Ya, kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Anak kita. Ya, anak kita. Anak yang sedang usia 5, 6, 7 tahun, sedang lucu-lucunya. Pernah nggak mikirkan, besok gimana kalau nggak ada beras? Pernah? Hari ini ada bubur di hadapannya, dia santap bubur dengan penuh kehusuan saat itu. Betul? Makanya kalau ingin belajar surga, belajar dari anak kecil. Makanya orang Bali mengatakan anak kecil adalah sumber sukacita. Anak kecil lagi bermain, umur 6, 7 tahun, lucu-lucunya, pernah nggak memasalahkan hari lalu? Nggak pernah. Jadwalnya ulin we. Makanya mohon maaf ya, saya menyitir salah satu pernyataan dalam Alkitab. Di situ dikatakan, kamu tidak akan pernah bisa merasakan kerajaan surga kecuali kamu sudah bisa menjadi anak kecil kembali. Jadi kerajaan surga itu hanya bisa dinikmati kalau kita sudah menjadi anak kecil. Apa ciri anak kecil? 2, 1 polos, 2 lugu, dan apa adanya. Anak kecil berantem saat itu juga langsung pelukan dan main lagi, gak kayak kalian. Betul gak? Iya. 10 tahun habis berantem masih ingat aja terus. Makanya wajahnya kayak gini, bopeng-bopeng.